Operator yang akan kita bahas di sini adalah operator presidensi, kaitannya dengan operator like, kemudian operator non-like, dan RegXP. Nah, materi ini yang akan kita bahas nanti kaitannya dengan operator yang dipakai. Jadi nanti kita akan memakai operator yang berkaitan dengan proses pemanggilan yang sering dibilang sebagai search engine ya. Jadi search engine-nya dengan menggunakan binary, kemudian ada nanti dengan menggunakan not tanda seru ya, not bukan tanda seru, kemudian nanti ada beberapa operator yang lainnya. Tapi tidak semua operator ini nanti kita coba jalankan dulu ya. Jadi ada beberapa saja operator yang kita pakai. Nah, ada operator yang kaitannya dengan aritmatik, penggunaan aritmatik. Ini tergantung dari perintah yang kita jalankan. Jadi perintah yang kita jalankan ini ada perintah yang langsung dijalankan di SQL kah, atau perintah ini membutuhkan parameter tertentu baru kita bisa jalankan di SQL. Nah, itu tergantung kebutuhannya nanti ya. Oke, saya coba untuk jelaskan dulu ya secara slide ya. Jadi silakan disimak bahwa semakin operatornya ke atas tadi ya. Jadi semakin tinggi jenis operator yang dipakai, nanti itu berkaitan dengan bentuk hierarki yang ada di dalamnya. Nah, untuk operator yang kaitannya dengan aritmatik, di situ ada tanda plus, ada min, kemudian juga nanti ada tambahan operator yang lainnya. Ini juga nanti tergantung dari hierarki penggunaan dari operator itu sendiri. Nah, jadi operator yang kita pakai ini nanti sebagian akan kita gunakan dengan menggunakan tanda kutip atau quote and quote ya. Jadi kita akan menggunakan quote and quote untuk menerapkan beberapa operator yang ada di jenis operator dari presidensi ini. Nah, kalau misalnya di sini kalian bisa lihat di slide-nya ada contoh. Kalau kita menggunakan perintah untuk menampilkan aritmatik, coba bisa dilihat dulu ya di slide sebelumnya ya. Jadi operator aritmatik ini adalah operator yang berkaitan dengan perintah mana yang harus dijalankan terlebih dahulu itu sebenarnya. Jadi perintah yang harus dijalankan terlebih dahulu itu adalah operator yang paling atas. Ini akan dilakukan terlebih dahulu, baru nanti perintah yang paling terakhir. Misalnya di sini perintahnya kita buat semua ya. Jadi nanti perintah OR ini adalah perintah paling terakhir yang akan diterapkan pada satu eksekusi perintah. Jadi kalau di satu eksekusi perintah itu ada binary sama ada perintah OR yang dipisah dengan menggunakan quote and quote tadi, makanya pertama kali dijalankan adalah perintah dari binary. Ya, seperti itu. Nah, kalau di contoh seperti ini, secara sederhana, kalau kalian lihat dengan menggunakan perintah seperti ini, biasanya yang akan kita lakukan adalah aritmatik untuk perkalian terlebih dahulu, kemudian nanti penjumlahan, baru nanti perkurangan. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia kita kondisikan dalam sebuah kurung, maka kurung itu harus dikerjakan dulu, baru setelah itu di luar dari kurung yang akan dikerjakan. Terus yang lain misalnya, ada aritmatik untuk perkalian, dan di satu perintah yang sama juga ada aritmatik untuk pengurangan. Maka yang akan didulukan adalah sesuai dengan operator presidensi ini, yang harus didulukan adalah perkalian atau pembagian. Jadi nanti yang harus didulukan nanti adalah perkalian dulu baru pembagian. Makanya nanti nilai ini pasti berbeda, walaupun sebenarnya pada satu kondisi kita bisa mendulukan ini. Nah, mendulukan ini untuk dilakukan proses hitung itu adalah dengan menggunakan kurung buka atau kurung tutup seperti ini. Ini berarti kita harus dulukan, baru kita akan jumlahkan dengan, baru kita kurangi dengan nilai yang lainnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini bisa kita contohkan lagi dulu. Oh ya, jangan lupa nanti mempraktekkan ini, dijalankan dulu localhost-nya ya. Bisa menggunakan localhost SAM, bisa dengan menggunakan localhost yang lainnya ya. Nah, kemudian setelah localhost itu diaktifkan, Apache dan MySQL-nya juga sudah dijalankan. Nah, kemudian baru selanjutnya kita aktifkan aja. Kita aktifkan untuk MySQL dari Workbench-nya. Nah, ini juga kemarin di materi pembelajaran juga sudah saya kasih tahu bagaimana cara mengaktifkannya, kemudian cara untuk mengerjakannya, cara untuk membuat konfigurasinya,
kemudian kita jalankan ya. Oke, nah ini kita jalankan. Nah di dalam penyimpanan, nah ini kan sebenarnya bisa dikondisikan bahwa kita bisa tinggal klik langsung ya di database-nya gitu ya. Kita bisa jalankan database-nya langsung seperti ini, misalnya seperti itu. Sebenarnya ini bisa dikondisikan dengan cara seperti ini. Tapi bisa juga, kalau misalnya kita mau, kita bisa lewat sintaknya ya. Kita bisa lewat perintah sintaknya. Misalnya kalau kita menggunakan use dari database-nya, sysdata. Jadi perintah untuk menggunakan sysdata kan seperti ini. Jadi kalau kita klik kan dia langsung mengarah ke database-nya. Nah ini tidak perlu untuk dilakukan seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau kita tidak perlu untuk memanggil database-nya juga nggak apa-apa. Nah, kita tinggal klik aja dari sisi sebelah kirinya untuk navigation dari database yang kalian punya, tinggal arahkan. Nah, ini nanti dia akan berada di database yang sudah digunakan. Jadi use database-nya di situ. Nah, karena tadi di materi ini tadi kita belum menyinggung masalah query-nya, kita coba jalankan ini aja dulu ya. Ini tidak perlu untuk masuk ke dalam database-nya juga nggak apa-apa ya. Jadi kita coba untuk panggil perintah operator select-nya. Ini select untuk menampilkan saja ya. Jadi kalau dikondisikan misalnya seperti ini ya. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Itu untuk slide-nya Pak masih di PowerPoint-nya? Oh, slide-nya masih PowerPoint. Sorry. Ya. Oke, sebentar. Saya tadi share screen-nya, share screen ini ya. Saya share screen dari jendela Windows-nya. Oke, sebentar. Saya share screen-nya aja. Oke. Udah tampil ya? Ini udah tampil, yang ini tampil juga sama? Ya, sudah tampil, Pak. Oke, baik. Oke, jadi tadi yang saya tampilkan itu adalah jendela PowerPoint-nya ya. Kalau ini yang saya tampilkan adalah share screen-nya. Oke, baik. Saya ulangi kembali. Jadi, seperti contoh yang ada di slide, ini, kita bisa lakukan pemanggilan aritmatik. Kita ambil yang ini aja dulu ya. Kita ambil tanpa select query yang lain. Jadi kalau misalnya dicontohkan hanya satu saja query yang ditampilkan, ini kan nilainya 3 nih. Nah, 3 ini itu adalah dari hasil perhitungan mana dulu yang akan dilakukan perhitungan. Jadi operator mana dulu yang diutamakan, baru nanti operator selanjutnya, baru nilainya nanti akan mengurangi itu. Jadi kalau kita hitung di sini kan ini nilainya 22 ya. 22, ini 25. Berarti 25 dikurang 22 ya 3 hasilnya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya sama ya dari semua operator di pemrograman yang lain pun penggunaan ini sebenarnya sama, aritmatiknya sama. Mana dulu yang dilakukan proses perhitungan ketika ada nilai hitung yang berbeda, operator nilai hitung yang berbeda, mana yang didulukan itu berarti kalau di sini kan ditambahkan dengan jenis operator yang lainnya ya. Jadi kalian bisa menggunakan tanda bintang, bisa menggunakan mendulukan perkalian dulu sama pembagian, baru selanjutnya adalah pengurangan. Ini otomatis saja ya nilainya akan sesuai seperti itu. Nah, berbeda kasusnya kalau nilai yang diinginkan sebenarnya bukan 3. Kalau nilai yang diinginkan itu bukan 3, maka kasusnya akan berbeda. Berarti kalau kita menginginkan nilai yang berbeda, maka kita harus membuat pengkondisian di sana. Nah, ini misalnya kayak gini. Kan kita kondisikan di situ bahwa nilai perkalian 2-nya itu akan kita lakukan belakangan. Berarti kita menginginkan bahwa perhitungan ini harus didulukan 10 tambah 15 kurang dengan 11. Jadi kita menginginkan untuk operator di dalam kurung ini harus kita dulukan kan seperti ini. Ya kalau kita kondisikan dia dengan seperti ini, oke, maka nanti yang akan didulukan ada di dalam kurung. Tapi nanti dicek kembali di dalam kurung ini ada berapa operator yang dipakai.
Kalau ada dua operator yang berbeda, maka dilihat hierarkinya, berarti tanda plus didulukan, baru tanda kurang. Nah, setelah nilai didapatkan, baru operatornya dikali dengan nilai di luar dari tanda kurung. Nah, setelah kita eksekusi, hasilnya juga seperti yang diharapkan. Bagi yang lupa ya, cara mengeksekusi tampilan ini, saya hilangkan ini. Cara mengeksekusi tampilan ini, ini juga kelihatan. Oke, cara untuk mengeksekusi di MySQL Workbench ini adalah dengan kontrol enter. Jadi jangan enter saja, kalau enter saja dia ke bawah jadi. Jadi kontrol sama enter. Kayak gitu. Nah ini kan ada dua ya contohnya. Mungkin bisa aja kita selesaikan ya sampai belakangnya. Oke, 2. Kurang 5. Kemudian 2. Ada kurang 1. 5. Oke. Nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Sama ya. 3, 28, 7, 2. Seperti ini. Ya, jadi standarnya operator di SQL pasti akan menjalankan sesuai dengan presidensinya. Jadi mana yang didulukan, operator mana yang harus diprioritaskan, operator mana yang bisa diakhirkan seperti itu. Oke, kemudian di slide-nya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya angka dan operatornya ini sama. Nah, kalau kita tadi lihat angka operatornya benar, tapi bisa kita kondisikan dengan nilai berbeda asal kita buat di dalamnya ada tanda siku untuk nilai yang kita inginkan. Itu yang akan kita dulukan. Jadi proses operatornya pasti akan berbeda hierarkinya nanti. Oke, next selanjutnya. Nah, kita akan bahas penggunaan search engine kita menggunakan like, not like, kemudian regex XP. Saya fokusnya nanti dengan operator like dulu ya, operator like, kemudian sama regex XP dulu ya. Karena ini yang nanti yang paling sering dipakai untuk menampilkan data. Operator like sendiri itu nanti memang nilai yang ditampilkan seperti dengan kata kuncinya ya, adalah nilai yang sama atau hampir sama atau menyerupai dari kata kunci yang kita tampilkan. Di kata kunci yang kita tampilkan itu dia akan sama persis dengan data yang berada di dalam penyimpanan. Jadi data di dalam penyimpanan itu akan ditampilkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan dalam kata kunci. Nah, simbol yang kita gunakan untuk menampilkan itu adalah menggunakan bagi ya, bagi seperti ini. Jadi bagi ini adalah merupakan operator like ya. Nah, posisinya itu bisa kita atur mau dia posisi di depan atau di belakang. Oke, kalau misalnya kita contohkan ya, dari contoh tabel yang kita punya, tabel karyawan. Kalau misalnya kita menginginkan, nanti nama yang kita inginkan itu diawali dengan huruf A, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita mau menginginkan tabel yang kita tampilkan adalah yang mulai dari huruf A, maka bagaimana persennya di sini? Jadi persennya itu kita letakkan di belakang dari huruf yang kita ingin tampilkan. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti yang akan kita lakukan dalam perintahnya adalah kita minta untuk ditampilkan berdasarkan nomor ID-nya ya, untuk namanya, nomor ID, dan nama yang kita tampilkan dari tabel yang kita punya. Satu aja tabel yang kita punya ya, jadi tabel karyawan, di mana huruf depannya itu menyerupai dari database yang kita punya, menyerupai data yang kita punya. Jadi semua atribut di belakangnya, yang penting nilai depannya adalah A. Maka itu nanti yang akan ditampilkan. Apapun yang menyerupai nilai depannya A, itu nanti yang akan ditampilkan. Kalau di sini ada 3 ya. Ada 3 contoh yang ditampilkan. Coba kita lihat di penyimpanannya.
Kita lakukan select untuk nomor ID, kemudian nama yang mau kita tampilkan dari tabel karyawan, ya, di mana saya jadikan satu aja ya, di mana si namanya, ya, field namanya ini aja ya, field nama itu kita kondisikan dengan huruf depannya itu harus dimulai dari A. Jadi kita akan tampilkan nomor ID sama nama dari tabel karyawan, di mana si namanya, field namanya itu, yang kita tampilkan adalah semua data yang berawalan huruf A. Berawalan huruf A. Maka nanti yang akan kita tampilkan sesuai dengan yang kita punya di dalam penyimpanannya. Oke. Satu. Nah, kemudian kalau misalnya kita menginginkan bahwa data yang akan kita tampilkan nanti, kalau kita misalnya menginginkan data yang kita tampilkan itu huruf depannya D, kalau tadi huruf depannya adalah A. Sama, caranya kurang lebih sama. Jadi keuntungan dari penggunaan MySQL Workbench ini adalah kalian bisa mengcopy paste perintah dari sintak yang kalian punya. Mau seperti ini boleh. Atau misalnya kalian langsung edit di sintaknya juga boleh. Sintaknya sudah ada ya. Sintaknya sudah ada boleh. Kemudian kontrol enter ya, kontrol enter. Seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi bahwa penggunaan sintak ini biasanya digunakan untuk proses search engine dalam pengelolaan basis data. Jadi pada saat kita membuat basis data, di samping kita membuat create, read, update, delete, nanti kita akan melakukan pembuatan pencarian data. Nah, textbook untuk ruang pencarian data itu nanti value-nya itu mengambil dari pengkondisian yang ada di sini. Jadi apapun nilai yang akan diinputkan di dalam combo box itu akan mengisi nilai yang ada di sini. Sehingga nanti kondisi dari database-nya sudah terkoneksi ya. Ini database-nya kalau sudah terkoneksi, maka nanti kondisi database yang sudah terkoneksi ini dengan menggunakan perintah ini akan dimasukkan ke dalam result misalnya. Jadi nanti perintah ini biasanya akan dimasukkan di perintah result. Biasanya seperti ini. Jadi perintah ini dimasukkan ke perintah result, kemudian result akan dikembalikan ke nilai awal. Biasanya nilai awalnya apa itu yang akan ditampilkan. Atau resultnya misalnya diganti hasil, nah itu boleh. Itu pada PHP ya. Kalau untuk pemrograman yang lainnya mungkin beda kasusnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menampilkan yang berakhiran i, jadi tadi pengkondisiannya di mana kita menginginkan data nilai apapun yang mirip seperti yang kita inginkan itu diawali dengan huruf tertentu. Nah, sekarang kalau kita menginginkan nilai tersebut karakternya harus sama sesuai dengan yang kita cari adalah bagian terakhirnya. Nah, itu berarti bagian awalnya kita beri simbol dolar, baru kita tambahkan huruf atau karakter yang diinginkan untuk ditampilkan. Kalau ini i ya diinginkan. Jadi kita tinggal mengubah nilai belakangnya menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Oke, jadi nanti sama persis lah. Seperti ini. Jadi data yang kita tampilkan sama persis dengan data yang ingin kita keluarkan dengan menggunakan sintak untuk memilih huruf terakhir yang kita tampilkan. Jadi apapun huruf terakhir yang berakhiran i
dari karakter apa, dari nama siapapun itu akan dimunculkan selama terpenuhinya kesamaan dengan nilai akhir I. Seperti itu pada masing-masing data. Kalau misalnya selain dari satu karakter saja, bisa nggak lebih dari satu karakter? Bisa. Di sini kita menginginkan lebih dari karakter. Nah, lebih dari beberapa karakter itu kita letakkan di mana? Di akhir apa di awal? Jadi misalnya kalau kita lihat di database kita ya. Jadi kalau misalnya kita ngecek di database kita, kalau kita cek database kita misalnya kita random aja gitu, pokoknya cari belakangnya yang namanya Wati. Kalau kita cek satu-satu kan pasti repot nih. Yang tulisan belakangnya adalah Wati. Sekarang kita tinggal lakukan pencarian dengan pengkondisian beberapa karakter di belakang dari simbol bagi ini tadi ya. Nah, salah satu keunggulannya adalah MySQL Workbench ini kita bisa ke sintak manapun yang kita inginkan. Ya. Kalau kita mau kembali ke sintak awal tadi, sintak ini yang akan dieksekusi ya. Kalau kita berada di sintak ini, ya sintak ini yang dieksekusi. Nah, sintak ini juga kemarin di pertemuan ke 8 atau 9 ya, saya lupa. Sintak ini bisa kita simpan dan bisa kita panggil kembali gitu. Jadi kalau kalian punya materi sintak dari SQL yang sudah kalian gunakan, kemudian kalian simpan, itu bisa kalian tampilkan kembali untuk kalian eksekusi dan kalian modifikasi dari situ. Nah ini huruf belakang Wati akan ditampilkan. Jadi siapapun data yang kita punya, selama dia memenuhi syarat Wati ada di belakang, maka itu yang akan ditampilkan. Selectoid nama, nomor ID, nama yang kita tampilkan dari tabel karyawan, di mana di dalam namanya itu menginginkan ditampilkan dengan pengkondisian tertentu. Oke, kemudian bagaimana caranya kalau operator like ini kita kondisikan dengan pengkondisian beda huruf ya, huruf besar dan huruf kecil. Jadi secara sederhana sebenarnya kita bisa melakukan itu dengan menggunakan perintah operator binary. Kalau misalnya nanti ada penyimpanan, dia berpengaruh kepada huruf kapital, huruf besar, dan huruf kecil. Kalau kita menggunakan operator yang tadi, operator sebelumnya, maka pengkondisian seperti ini ya, misalnya A nih, maka nanti pengkondisiannya akan menyesuaikan dengan operator yang ditampilkan. Nah, misalnya seperti ini ya, kita coba langsung contohkan saja. Kalau misalnya kita menggunakan perintah binary di kondisi seperti ini, maka nanti yang akan ditampilkan secara spesifik tidak akan muncul, walaupun di dalamnya itu kan pasti akan ada penyimpanan yang memang depan hurufnya berawalan huruf A. Tapi karena kita menginginkan bahwa A yang harus kita tampilkan itu lebih spesifik ke dalam ukuran karakter, jadi case sensitifnya ada huruf besar dan huruf kecil, dengan menggunakan operator binary, maka yang akan ditampilkan itu sesuai dengan yang ada di dalam penyimpanan. Baik, kita contohkan. Nah, kalau kita melakukan pengkondisian seperti ini, saya kecilkan dikit ya. Oke, saya kopikan dari yang ada. Oke, nomor ID, nama, karyawan, di mana kita menginginkan lebih spesifik lagi pada kondisi sebelumnya. Jadi A ini kita kondisikan dengan menggunakan binary. Oh ya, ini karena data A dimiliki oleh Ahmad Sobari. Jadi ada Ahmad Sobari ini yang nilainya A ya, A huruf kecil ya. Jadi ada satu kita punya A huruf kecil. Nah, bagaimana kalau kita gunakan huruf A yang besar ya? Oke, maka Anwar sama Andika yang tampil.
Untuk memastikannya lagi, kita bisa cek di dalam penyimpanannya. Nah, di dalam penyimpanan, ini bagus nih. Di dalam penyimpanan, Ahmad Sobari yang kita tuliskan ini, kalau di punya saya ya, kalau di punya kalian mungkin Ahmad Sobarinya dengan menggunakan huruf kapital, nggak masalah. Tapi kalau saya mau menunjukkan juga huruf A kecil dan huruf A besarnya, maka kalau kalian cek di sini, kalau kita menggunakan perintah be like seperti ini saja, karena kita gunakan perintah yang begini saja ya, maka semua nilai yang berawalan huruf A kecil, A besar pasti ditampilkan. Karena kita tidak menspesifikkan huruf besar dan huruf kecil. Tapi kalau kita menggunakan perintah yang ada operator binarinya, maka berpengaruh terhadap huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi huruf kecilnya tidak akan ditampilkan karena kita meminta spesifiknya ke huruf A besar. A kecil juga demikian. Maka yang kita tampilkan nanti huruf besarnya tidak ditampilkan, huruf kecilnya yang akan ditampilkan. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan binary, like binary. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita menggunakan kalimat yang berbeda, kata yang berbeda. Di sana kata itu merupakan kata yang berada di antara. Kalau tadi kan kata itu ada di depan, ada yang di belakang. Sorry ya, nih tenggorokan saya agak kurang enak ini, kayaknya saya mau sakit. Jadi saya kembali ke materi. Jadi bila kita menginginkan data yang akan kita tampilkan itu berdasarkan dari pencarian yang kata kuncinya berada di tengah kalimat, itu bagaimana caranya? Di tengah kata itu bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan pengkondisian bagi tadi. Sebenarnya ini lebih ke persen ya. Bilangan persen tadi itu di antara variabel yang ingin kita tampilkan. Sorry, saya sambil minum ya. Jadi pengkondisian di mana variabel yang kita tampilkan itu berada posisinya di tengah. Nah, operator seperti ini itu dicontohkan misalnya pada saat kita melakukan pencarian yang tidak menampilkan inisial. Jadi kita mau menginginkan nama tengahnya untuk ditampilkan, itu bisa dengan menggunakan operator ini, bisa kita gunakan. Kita tinggal edit saja apa yang sudah kita buat tadi. Oke. Seperti ini. Maka nanti yang ditampilkan adalah yang tulisan rekornya di dalam nama, itu di tengahnya ada pengkondisian sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tadi menginginkan Lia untuk ditampilkan ya. Jadi siapapun data yang ada di dalam penyimpanan karyawan yang nama tengahnya itu ada Lia-nya, itu yang ditampilkan. Dan perlu diketahui ini tidak memperlihatkan huruf awalnya ya, karena binary-nya di sini kan mengarah kepada Lia-nya. Kalau kita kondisikan L-nya huruf besar seperti ini, pasti kosong karena L di sini harus spesifik huruf besar. Jadi L ini pasti tidak akan ada data yang ditampilkan kosong karena L di sini adalah nilai tengahnya huruf besar. Dan rekod tadi tidak ada nilai tengah L-nya huruf besar, karena hurufnya kecil semua ya, karena dia di tengah dari kata ya. Jadi pasti hurufnya huruf kecil semua. Sama, di juga sama, berarti penggunaan nama di tengah juga kita bisa kondisikan seperti ini. Oke, kita langsung ke operator RIGXP dulu ya. Jadi ini adalah operator bentuk lain daripada like. Namanya ada regular expression. Ini sebenarnya kelanjutan saja sih, kelanjutan dari sintak dari like itu sendiri. Nah, cuma operator yang ditampilkan itu adalah operator dengan menggunakan simbol. Jadi ada simbol-simbol yang kita gunakan. Kalau ini, jadi nanti tinggal dibaca ya. Simbol titik ini nanti mewakili dari satu karakter. Jadi
kalau kita mau mengkondisikan karakter yang ingin kita tampilkan, nanti bisa kita kondisikan misalnya yang mau kita tampilkan adalah dolar ya, dolar titik atau tadi persen titik, berarti hanya satu karakter saja yang mau kita tampilkan. Sekarang kita akan ngecek apakah di data kita ada penyimpanan yang terdiri dari satu karakter saja atau tidak. Kalau tidak ada, pasti nilainya akan kosong. Kemudian nanti juga ada yang disimbolkan dengan menggunakan tanda tanya. Nah, ini biasanya untuk mewakili dari range dari record yang ingin kita tampilkan. Kemudian ada juga penggunaan simbol, ini simbol apa ya saya nyebutnya ya? Tanda kutip bukan, seperti siku kebalik gitu di atas ini. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang mengetahui tentang ini adalah simbol apa ya, silakan disampaikan buat teman-teman yang lain ya, biar mengerti ini tentang simbol apa. Nah, posisinya ini akan menginformasikan tentang nilai awal dari sebuah karakter yang ditentukan ya. Kemudian juga ada dolar ya. Dolar ini umum sekali dipakai. Ini adalah posisi akhir. Posisi akhir dari karakter yang ingin ditampilkan. Nah, kalau kita contohkan ya misalnya seperti ini. Kalau kita mau menampilkan semua huruf awal dari A, kita tidak lagi menggunakan persen tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan tanda ini ya. Saya nggak tahu nih tanda ini tanda apa ya sebenarnya. Jadi tandanya tanda seperti ini. Saya tidak mengetahui ini tanda ini sebagai simbol apa ya. Kalau ada yang bisa ngasih tahu ini simbol apa ya silakan sampaikan. Kita tinggal ngerubah aja ya, ngerubah beberapa, bukan beberapa, tapi kita tinggal ngerubah yang ada ini aja dengan mengganti like binary-nya dengan menggunakan 3XP. Jadi tadi ada autocomplete-nya ya, yang bisa kalian enter kayak gitu langsung tulisannya disempurnakan. Nah, bagian dalam ini kita sesuaikan saja nanti dengan isinya. Kalau itu tadi mintanya adalah simbol semacam ini. Biasanya simbol semacam ini ada di atasnya 6 ya. Jadi kalau kalian menggunakan huruf 6 di atasnya ada tanda ini, kemudian tinggal menggunakan shift saja. Terus itu jadi yang diinginkan adalah A ya. Kan nanti yang ditampilkan adalah semua yang berawalan huruf A. Kebalik ya ini tadi ya dengan contoh yang sebelumnya tadi. Kalau contoh yang sebelumnya tadi kan A-nya baru persennya gitu kan. Atau ya persennya gitu. Tapi kalau ini simbolnya dulu baru huruf yang berawalan yang ingin ditampilkan. Nah, penggunaan ini sama ya. Jadi semua penyimpanan yang ada di dalam penyimpanan karyawan, mau itu A-nya huruf kecil atau A-nya huruf besar akan ditampilkan. Oke, ini contoh yang lain aja ya. Kalau misalnya kita menginginkan Z, ada nggak Z? Ada. Tadi D juga ada. Oke. Kemudian, nah kalau misalnya yang ditampilkan itu bukan cuma A misalnya, jadi bisa A sampai ke D misalnya. Itu bagaimana? Nah, perintahnya sama, cuma nanti kita akan bikin pembeda di dalam tanda kurung saja. Tanda kurungnya tanda kurung kurawal. Nah, jadi nanti tanda kurung kurawalnya di dalam tanda kurung kurawal, nanti kita akan kondisikan mana yang mau kita tampilkan. Ya. Nah, karena datanya itu banyak, ya kita tinggal urutkan saja. Misalnya ini tadi A sampai D. Nah, karena kalau kita cuma tampilkan seperti ini, nanti dia nggak ngurut. Ngacak aja gitu. Yang ngurutnya secara standar dia akan otomatis disesuaikan dengan nomor ID gitu. Tapi karena kita menginginkan berdasarkan nama yang harus kita urutkan, maka kita bikin order by di sana. Jadi kita tinggal kondisikan order by-nya. Kita kondisikan order by-nya berdasarkan apa? Karena tadi order by-nya ada satu field yang kita juga tampilkan berdasarkan nama.
Nanti dia akan urut secara ascending dari mulai A sampai ke nilai D yang terakhir diinginkan. Gampang sekali ya. Gampang. Kemudian kalau misalnya kita menginginkan data yang akan kita tampilkan itu berakhiran huruf I. Nah, ini beda kasusnya. Kalau tadi kita menggunakan simbol desidensi, tadi kita menggunakan simbol persen tadi, kondisinya adalah I-nya yang di belakang. Jadi persennya dulu baru I-nya. Nah, kalau di sini menggunakan dolar, kita akan gunakan I dulu baru dolar. Jadi kita akan menginginkan menampilkan semua data yang berakhiran I. Semua data yang berakhiran I. Edit yang tadi aja ya, tinggal ngedit ini saja. Di dalam regress-nya kita ubah sesuai dengan permintaan di sini. Regress-nya adalah I yang mau ditampilkan untuk nilai akhirnya. Jadi data yang nilai akhirnya I itu yang ditampilkan. Karena tadi kita order by nama, maka dia nanti ngurut berdasarkan huruf depannya. Kalau kita nggak pakai order by, dia nggak cek lagi tadi sesuai dengan nomor ID. Karena ini kita menginginkan yang tampil sesuai dengan nama, maka nanti semua yang nilai akhirnya untuk rekornya adalah I akan ditampilkan dan diurutkan sesuai dengan field nama seperti itu. Oke, kemudian sama ini kalau kita mau menggunakan terakhirnya adalah lebih dari satu karakter, maka yang akan ditampilkan adalah semua penyimpanan yang memiliki sifat sama, memiliki kemiripan yang sama dengan karakter atau kata kunci yang kita tuliskan. Oke, jadi tinggal ngedit aja ya. Tinggal ngedit aja dari sini. Dan diurutkan berdasarkan nama. Nah, ini kasusnya beda. Kalau kita mau menginginkan data yang kita tampilkan itu sesuai dengan jumlah rekod yang diinginkan. Kita tinggal ngecek dulu ya, kira-kira data yang mana yang mau kita inginkan kalau rekodnya, misalnya jumlahnya, kita cek dulu ya di data karyawan ya. Kalau yang mau kita tampilkan ini hanya 5 subkata misalnya. 5 karakter. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang mau kita tampilkan itu adalah 5 karakter. Maka di sini, ini biarkan saja ya order by-nya tetap jalan dulu ya. Walaupun cuma ada satu record, nggak masalah. Yang di sini baru kita kondisikan misalnya berapa karakter tadi. Kita gunakan simbol ini. Kemudian kita tuliskan titik tadi sebanyak 5 kali ya. 2, 3, 4, 5. 5, maka nanti semua penyimpanan di dalam tabel karyawan yang punya karakter huruf terdiri dari 5 digit itu saja yang ditampilkan. Selain daripada itu tidak ditampilkan dan diurutkan sesuai dengan abjad. Karena tadi order by-nya nama. Ya, bisa kalian lihat di sini yang tampil adalah sesuai dengan rekod yang tersimpan sebanyak 5 karakter. Kalau tadi dicontohkan ada 10, ya kita tambahkan aja 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karakter ya, jadi karakter yang kita tampilkan ini sebanyak 10 karakter. Ya. Kenapa dia 10 karakter? Kalau di sini kita lihat ini tidak sampai 10 karakter ini. Rian cakep ini tidak ada 10 karakter. Tapi karena spasi dianggap sebuah karakter, maka spasi dihitung 1 karakter juga. Jadi penggunaan spasi di dalam proses penyimpanan rekod itu dianggap sebagai sebuah penyimpanan untuk 1 karakter juga. Nah, hati-hati untuk membuat sebuah tabel juga sama. Tabel itu tidak bisa kita kondisikan kalau kita membuat nama tabel itu dengan 2 suku kata. Pasti dia akan diminta untuk menambahkan 1 suku kata di dalam space atau di dalam enter, bukan enter, di dalam spasi lah. Nah, begitu juga kita membuat field. Field itu tidak bisa kita kondisikan dengan membuat 2 suku kata. Pasti dia harus berada dalam 1 suku kata. Tinggal kitanya saja membuat pembedanya. Mau kita bikin seperti ini,
Misalnya jenis kelamin yang mana? Harusnya kan jenis kelamin itu seperti ini ya, biar beda, biar kita tahu bahwa ini terdiri dari sebuah suku kata. Tapi ini tidak akan bisa dibaca oleh penyimpanan, khususnya untuk nama field dan nama tabel itu sendiri, juga untuk nama database ya. Sehingga kita harus perlu mengkondisikan ini menjadi satu suku kata saja. Bisa kita gabung seperti ini. Kalau seperti ini bisa memungkinkan orang agak kesusahan membacanya ya, seperti ini juga ya. Sebenarnya ini orang bacanya jadi noid. Apa itu noid? Sebenarnya ini adalah nomor ID kan maksudnya. Bisa kita bikin begini, ada underscore-nya, atau kita kondisikan seperti ini juga boleh. Tapi di beberapa kondisi simbol ini tidak diizinkan, sehingga kita bisa mengganti ini dengan menggunakan simbol underscore, atau kalau di orientasi objek programming kita mengkondisikan kelamin K-nya dengan huruf besar. Kalau ini kan nggak terlalu kelihatan ya, karena L-nya jadi kelihatan besar juga ya. Tapi yang pasti kata keduanya huruf besar. Misalnya kalau jalan raya berarti jalannya huruf kecil, J-nya huruf kecil, L-nya huruf besar. Ya. Biasanya kita akan membuat dengan menggunakan camel case ya namanya. Kalau nggak salah camel case namanya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Oh ya ini. Oh ini yang tadi terakhir. Terakhir ya, sudah seperti itu. Jadi materi ini nanti bisa dipastikan akan muncul di UAS ya. Untuk search-nya ya, pencarian. Misalnya cari dari tabel yang kalian punya. Nanti ada soal misalnya kan tabel yang kalian punya. Coba untuk menampilkan data yang huruf tengahnya adalah A misalnya seperti itu. Jadi nanti bagaimana perintahnya, kemudian hasilnya apa. Atau nanti coba untuk tampilkan semua karakter, semua penyimpanan di dalam satu field yang hanya terdiri dari 10 karakter, 6 karakter atau 7 karakter misalnya seperti itu. Maka itu bagaimana sintaknya dan bagaimana hasilnya. Kurang lebih sama sih seperti UTS, hanya saja beda apa ya? Saya bisa bilang pengerjaan yang sudah ada di UAS itu sebenarnya tidak dikerjakan lagi di UTS, di UAS ya. Tapi kemungkinan besar nanti tetap ada ya, karena kalian kan membuat database dulu. Biasanya seperti itu. Atau nanti mungkin ada satu kondisi di mana database-nya udah ada gitu. Baru nanti kita akan kondisikan. Ada satu perintah lagi ya yang harusnya juga saya informasikan ke kalian, itu kaitannya dengan backup dan restore data ya. Itu belum saya sampaikan ya. Nanti saya akan sampaikan ke kalian juga bagaimana cara kita membackup database SQL, kemudian bagaimana caranya kita nge-restore database SQL seperti itu. Dan itu memang harus disampaikan ke kalian juga. Sehingga nanti kemungkinan UAS-nya adalah berdasarkan database yang ada di dalam soal. Jadi soalnya udah ada file database-nya, kemudian itu diimport atau diekspor. Cara importnya bagaimana, cara ekspornya bagaimana, gitu. Dalam backup dan restore. Kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang mau tanyakan? Stop share screen ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Jangan lupa untuk presensi kehadirannya. Kemudian hari ini tidak ada tugas ya. Saya tidak terlalu pengen banyak tugas sih sebenarnya. Yang penting benar-benar kalian pelajari materinya. Karena gini ya, praktikumnya ini menjadi dasar utama, fondasi utama untuk mata kuliah pemrograman selanjutnya. Jadi kesempatan untuk mempraktekkan, mengerjakan, atau menanyakan apapun kaitannya dengan materi yang saya berikan, kesulitan dalam mempraktekkan, itu menjadi sangat krusial sebenarnya, karena memang nanti di mata kuliah ke depannya pasti akan ada kaitannya dengan pembuatan database di sini. Jadi
warningnya sih itu sebenarnya. Harapannya sih itu sih. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kelasnya saya cukupkan. Tapi kalau tetap ada yang mau ditanyakan juga kaitannya dengan materi pembelajaran kita, baik itu teori ataupun praktikumnya, silakan tanyakan di grup. Nah, untuk teorinya masih ada satu pembahasan utama ya. Pembahasan utamanya adalah normalisasi. Jadi kemarin itu sebenarnya fokusnya adalah untuk model ya. Sebenarnya model itu setiap membuat model itu sah-sah aja ya, bebas aja untuk membuat model. Yang penting ada kaidahnya yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Kalian menggunakan hierarki kah, kalian menggunakan bentuk relasi kah, atau kalian menggunakan bentuk jaringan dan sebagainya, itu sebenarnya sah-sah aja gitu. Nah, nanti yang akan menjadi pembeda itu adalah tabel yang kita buat, database yang kita buat itu adalah database yang kita create sendiri. Jadi kita tuh memang merancang database-nya berdasarkan alur dari data ya. Alur data itu ada pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, itu ada pada DFD ya, data flow diagram. Di desainnya itu di basis datanya itu dibahas dengan menggunakan IRT. Nah, yang penting itu adalah kalian tahu mau meng-create apa, membuat database apa, kemudian tabelnya apa saja yang ada di dalamnya. Itu sebenarnya pengkondisiannya bisa dibuat seperti itu. Nah, masalah kardinalitas, masalah kaitannya dengan file kunci, file tamu yang nanti akan direlasikan, itu biasanya sambil jalan aja. Nanti kadang-kadang teman-teman juga bisa ngerti pada saat prakteknya. Karena kalau diteorikan itu memang susah untuk melihat gambaran di mana letaknya. Tapi pada saat dipraktekkan baru nanti kelihatan relasinya nyambungnya ini ke sini. Ternyata ini tidak nyambung, ternyata ini tidak connect. Ternyata pada saat kita buat transaksinya ternyata tidak bisa dipanggil, ternyata datanya nggak bisa dihapus. Itu biasanya akan terpraktekkan lah, akan tercreate dengan sendirinya. Nah, yang kedua itu adalah normalisasi. Normalisasi itu adalah ketika kita nanti membuat database berdasarkan tabel yang sudah ada gitu. Jadi kita punya dua konsep sebenarnya. Kita memang membuat database dari awal, atau kita membuat database itu berdasarkan penyimpanan yang sudah ada. Jadi misalnya orang punya penyimpanan dalam bentuk Excel. Nah, Excel itu kita akan normalisasikan dengan tabel baru atau dengan database baru, dengan bentuk yang baru yang lebih efektif untuk mengurangi redundansi. Kayak gitu. Jadi nanti ada dua tipe penggunaan dan pembuatan database. Nah, itu nanti tinggal dipilih aja mau sesuaikan kondisi yang mana kayak gitu. Karena itu tergantung dari studi kasus yang kita punya. Oke, baik itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan ketemu hari Senin lagi, insya Allah, untuk praktek selanjutnya. Dan untuk kawan-kawan nanti ya, jadi gini, kan mungkin nanti kan di akhir Desember kan pasti ada libur ya. Karena dijadwalkan juga seperti itu, ada jadwal libur. Nah, nanti materi yang akan saya berikan itu juga ada dalam video pembelajaran. Jadi kalian silakan nanti untuk tonton video pembelajarannya. Kalau lewat YouTube, gampang sekali. YouTube tinggal kalian download saja, kemudian kalian putar berulang kali dalam keadaan offline. Itu akan menghemat penggunaan kuota kalian, karena sekali download saja, kemudian kalian bisa putar berulang kali. Dan saya tidak mengambil benefit apapun dari video yang saya posting. Video yang saya uploadkan di YouTube, saya tidak mengambil benefit apapun. Itu murni untuk video pembelajaran, dan kalian tinggal download saja. Kalau kuota kalian habis, tinggal download, kan putar offline kayak gitu kan, jadi kalian bisa putar berulang kali untuk materi itu. Dan kalau ada yang tidak dimengerti, ya lebih efektifnya langsung tanya aja di komentarnya, itu nanti saya akan respon. Itu efektif banget untuk dilakukan. Atau langsung di grupnya kita aja gitu, di grup WA seperti itu. Itu juga bisa untuk ditanyakan diskusi di sana gitu. Jadi besar harapan saya itu jangan cuma ngelihat dari luaran nilai kalian saja ya, nilai basis data berapa, misalnya A atau B seperti itu, praktikum berapa, nilainya A atau B seperti itu, atau D atau E. Jangan cuma ngelihat dari situ, tapi lihat benefit yang kalian akan dapatkan kalau kalian menguasai basis data dan juga praktikum basis data.
Mudah-mudahan materi saya berguna. Itu dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat sore ya. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, sama-sama. Sore, Pak. Saya close semua ya.